Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Kabar Petang. Saya ingin ke Pak Riza terlebih dahulu. Pak Riza, oke lah, ganjil genap, kembalinya ganjil genap ini masih dalam proses kajian. Masih lihat dulu, mungkin seminggu ke depan baru kita mendapatkan hasil dari kajian tersebut. Tetapi begini, apa yang sebetulnya melatar belakangi pemerintah untuk berpikir dikembalikan lagi ganjil genap ke sedia kala, bahkan ikut serta kabarnya akan melibatkan sepeda motor. Apakah dasarnya karena kemacetan Jakarta yang terjadi akhir-akhir ini cukup parah setelah ada pelonggaran, Pak Riza? Ya, jadi sekali lagi yang pertama kali perlu klarifikasi bahwa belum ada atau tidak ada pemberlakuan ganjil genap bagi kendaraan roda 4 atau roda 2. Itu yang pertama. Ya, sekali lagi kami terus melakukan kajian, paling tidak dalam seminggu ini kita akan lihat ke depan bagaimana di fase masa transisi PSBB ini. 1 bulan di fase pertama kami membagi 4 bagian, minggu 1, minggu 2, minggu 3, dan minggu 4. Di minggu pertama ini tidak diberlakukan ganjil genap. Di minggu kedua dan bagaimana? Nanti kita akan lihat, kita akan evaluasi. Dishub sedang melakukan kajian dan evaluasi segera akan diumumkan. Kemudian yang kedua, tadi ditanyakan bagaimana ahwal-ihwalnya. Tadi saya sampaikan, semuanya memang dilakukan pembatasan ya. Pembatasan semuanya kecuali terkait transportasi umum. Transportasi umum justru kita perluas. Artinya kereta kita perbanyak, bus kita perbanyak ya. Kalau bisa taksi diperbanyak pada pihak swasta, semua kita perbanyak dalam rangka mengurangi kepadatan, kerumunan atau berkumpulnya satu orang sekali. Karena kan pembatasan di kendaraan umum itu 50%, itu logikanya harus ada 2 kali lipat jumlah penambahan armada. Nah, bagaimana dengan motor? Nah, motor itu memang sebagaimana tadi saya sampaikan, motor itu kan berjarak. Ini sekarang dicari strategi, dicari cara bagaimana dimungkinkan motor umpamanya perlu apa tidak masuk ganjil genap. Kemudian motor itu tadi ada kerumunan ketika di traffic light, ketika tadi betul di stasiun, di terminal, bahkan di depan mall, di tempat-tempat yang banyak dikunjungi itu motor berkerumunan. Nah, untuk itu kami terus melakukan kajian. Jadi sekali lagi kebijakannya nanti akan baik. Bagaimana? Pak Riza, kalau memang untuk mengurangi kerumunan motor di tempat umum, tapi ini kontraproduktif karena jadi menumpuk di sejumlah moda transportasi umum, artinya kebijakan ini bisa tidak maksimal, bahkan angka COVID-19 bisa makin melonjak, Bang Riza. Ya, justru itu, ini kan terus dilakukan kajian. Memang ini pilihannya tidak mudah ya, tidak mudah. Umpamanya sekarang jumlah kantor dibatasi, umpamanya 50%, umpamanya kan begitu. Tapi di sisi lain, kita juga sudah memberlakukan umpamanya shift 1, shift 2 bagi yang pergi, bagi yang istirahat, bagi yang pulang dan sebagainya. Kemudian katakanlah mall dibatasi nanti 50%, ya kan? Nah, kalau yang datang itu banyak ke mall dibatasi kan terjadi kerumunan juga gitu. Sekalipun kami akan membatasi nanti. Mall sudah sepakat, pasar sepakat. Jadi sekali lagi, memang apapun kebijakannya semua tidak mudah. Untuk itu perlu ada kesadaran kita semua untuk patuh dan disiplin apapun yang diputuskan nanti. Oke, Pak Riza, untuk public area memanglah semangatnya adalah tidak ada kerumunan begitu ya untuk mencegah penyebaran COVID. Tetapi untuk transportasi, ini kan berkaitannya dengan mobilitas. Yang pertanyaannya khusus untuk transportasi ini, apakah pertimbangannya soal kemacetan atau pertimbangannya adalah untuk mengurangi kerumunan saja untuk COVID-19, atau mungkin ada unsur kemacetan yang semakin parah sehingga membuat pemerintah berpikir untuk kembali ke ganjil genap? Enggak, tidak ada hubungan dengan kemacetan ya. Kemacetan selama ini kan sudah diberlakukan. Umpamanya penekanan selain meningkatkan transportasi massal yang terus diupayakan melalui busway, MRT, kereta dan sebagainya, kemudian juga ganjil genap selama ini. Jadi terkait masa PSBB, pendekatannya kebijakan transportasi lebih pada diarahkan adalah pencegahan dan penanganan COVID itu sendiri. Jadi bukan kemacetan kebijakan diambil terkait ganjil genap, lebih pada kerumunan. Tapi kalau di mobil itu kan kalau biar dia mobil macet, ya masing-masing kan ya di mobil masing-masing kan aman. Sebetulnya kan ada pembatasnya di mobil. Nah, kalau di motor ini yang sedang kami cari cara, kami terus mencari terobosan-terobosan supaya dimungkinkan bagaimana ini berkendara beroda 4. Jadi sekali lagi kami terus mencari solusi, mohon bantuan juga para pakar, para ahli menyikapi ini supaya kebijakan nanti yang kami ambil ada kebijakan yang baik bagi semua, baik kesehatannya baik kepentingan sosial,
kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan dan kepentingan lainnya. Baik, Bang Mudah-mudahan Azas dalam Tigor. seminggu ini kita dapat merumuskan yang terbaik bagi kita semua. Bang Azas Tigor melihatnya seperti apa? Seberapa efektif kebijakan ganjil genap ini akan bisa memberikan dampak positif juga? Ya, kalau hitung-hitungannya tadi begitu Andro. Ya, yang saya khawatirkan terjadi lonjakan ya ke fasilitas transportasi publik gitu. Ini yang harus kita antisipasi karena kan di satu sisi ini kan seperti logika balon. Di sisi kiri ini kan dipencet dengan ganjil genap. Itu akan melendung, membengkak ke kanan ke penggunaan fasilitas angkutan umum massal. Nah, ini yang harus diantisipasi. Yang kedua, menurut saya ini tadi ada pernyataan Pak Wakil Gubernur, bagaimana nih memecahkan kerumunan atau penumpukan di traffic light, ya, di lampu-lampu, di jalur-jalur lampu merah itu, simpangan misalnya. Itu bisa Pak dibuat kotak kuning gitu. Jadi kotak kuning dibuat bahwa sepeda motor itu di sana dan itu bisa diatur, dikontrol betul supaya tidak terjadi istilahnya peluang atau kesempatan terjadinya penyebaran COVID-19 pada saat mereka itu. Nah, yang ketiga menurut saya gini, yang perlu dilakukan pengendalian atau kontrol adalah bagaimana ini kan sekarang masih PSBB masa transisi, semua kan perkantoran itu dibuka terbatas. Nah, pengawasannya yang perlu dilakukan secara efektif, ya, bahwa perkantoran itu kalau boleh buka yang baru setengah betul-betul dijalankan, diawasi. Kalau memang dia belum boleh buka, nggak boleh buka. Atau misalnya rumah makan, dia belum boleh berjalan, ya jangan. Kalaupun boleh berjalan hanya 50% harus dikontrol. Jadi sebetulnya di sana, kalau belajar dari pengalaman kita waktu PSBB biasa, ya PSBB biasa itu kan terjadinya kemacetan atau penumpukan gitu ya di jalan-jalan yang udah terjadi banyak kepadatan di jalan raya. Itu karena memang penegakan PSBB-nya belum efektif, belum dilakukan secara baik terhadap perkantoran-perkantoran. Waktu itu kan hanya 8 sektor yang boleh beroperasi, tapi kan di luar 8 sektor itu juga ternyata banyak juga yang beroperasi gitu loh. Nah, ini pengendaliannya bisa dilakukan dengan penegakan PSBB itu sendiri. Nah, kalau PSBB sekarang PSBB masa transisi, pengendalian itu dilakukan. Pergub 51 ini dilaksanakan penegakan. Bang Azas Tigor, jadi menurut Anda kebijakan ini harus diadakan atau hanya mengada-ngada saja, Bang Azas Tigor? Kalau menurut saya gini ya, usul saya tidak perlu dilakukan ya pengendalian ganjil genap karena tidak ada hubungannya dengan PSBB masa transisi. Baik. Lebih bagus adalah bagaimana ditingkatkan pelayanan angkutan umum massalnya supaya mereka masyarakat itu lebih memilih layanan angkutan umum massal dan diyakinkan betul kalau naik angkutan umum massal itu lebih aman, lebih nyaman. Itu yang perlu diyakinkan sekarang. Oke, baik. Ya, gitu. Silakan Pak Riza, tanggapan Anda Pak Riza. Tidak perlu ada ganjil genap, silakan untuk membenahi saja transportasi umum lebih banyak lagi mungkin armadanya dan lebih nyaman lagi. Ya, jadi kalau kembali atau kita fokus pada angkutan massal itu sudah jelas ya. Tidak dalam masa COVID-19 saja, kami Kota Jakarta sebagai ibu kota yang padat, yang macet, terus meningkatkan upaya dalam rangka peningkatan transportasi massal. Itu pasti kita lakukan terus. Berbagai upaya kita membangun LRT, MRT, KRL, kereta ke bandara, dan lain sebagainya. Nah, sekarang dalam masa COVID-19, PSBB atau PSBB transisi, jelas harus ditingkatkan. Kami sudah meminta kepada instansi terkait untuk sedapat mungkin dioptimalkan, ditingkatkan jumlah armada. Jelas sekali harus ada peningkatan yang signifikan. Nah, kita sepakat di poin itu Pak, bahwa memang armada harus ditingkatkan. Bagaimana dengan usulan dari Bang Azas Tigor Nainggolan tadi mengatakan ya sudah ganjil genap itu tidak perlulah dilakukan di kemudian hari begitu, meskipun saat ini tengah dilakukan kajiannya. Ya, itu boleh saja masukan siapapun, tentu kami akan berterima kasih Pak Ajas yang ahli di bidang transportasi dan siapapun nanti kita akan kita akomodir, kita akomodatif sebaik mungkin, nanti kita akan putuskan bersama. Tentu para ahli transportasi kita akan dengar, ahli kesehatan dan tata kota dan lain semua kita akan dengar, nanti Pak Gubernur kami semua akan memutuskan yang terbaik terkait perlu tidaknya ganjil genap. Sejauh ini kita selalu melakukan kajian yang terbaik. Memang kalau dalam mobil
pribadi itu jauh lebih aman gitu ya daripada transportasi umum. Tapi sekali lagi kita juga perlu mencari cara agar orang sedapat mungkin tidak keluar rumah, karena di masa sekarang ini, transisi ini, ada satu euforia, ada keinginan orang keluar rumah dan sebagainya, karena selama ini sudah lama berbulan-bulan di rumah dan sebagainya. Baik. Terlebih lagi ada pelonggaran dan sebagainya. Jadi memang perlu dicarikan satu upaya dan terobosan-terobosan dalam rangka pembatasan yang lebih efektif dan efisien. Sekali lagi pada kesempatan ini saya sampaikan, sebaik mungkin apa yang terbaik adalah berada di rumah. Terima kasih banyak Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga pakar transportasi Azas Tigor Nainggolan.